Halo, selamat datang di channel saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen file dalam mata kuliah sistem operasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Calvin Safa dengan NPM 2011 dari kelas TIP 2001 dari Universitas Budi Dharma. Adapun pokok masalah yang akan kita rangkum di sini yaitu apa itu manajemen file, yang kedua, apa manfaat dan tujuan dan fungsi manajemen file, dan hal-hal apa saja yang terdapat di dalam manajemen file. Yang pertama adalah definisi manajemen file. Sebelum itu kita berpikir, apa itu manajemen file? Manajemen file terdiri dari dua kata, manajemen dan file. Manajemen yaitu manage, yaitu mengatur, dan file ya itu salinan berkas, itu kumpulan informasi berkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder atau secondary storage. Oke, langsung saja. Definisi manajemen file adalah sebuah metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi pada komputer untuk mengatur dan mengorganisir file yang ada pada disk atau partisi disk. Sedangkan file system adalah partisi atau disk yang digunakan untuk menyimpan berbagai file di dalam komputer dengan cara tertentu. Dan secara umum, pengertian manajemen file yaitu kegiatan yang berhubungan dengan penyimpanan, penempatan, pengumpulan, pemeliharaan, distribusi, surat menyurat, perhitungan, catatan, penggrafikan, klasifikasi, dan sejenisnya untuk memudahkan dalam berorganisasi atau berbisnis. Manajemen file ini sangat penting bagi perusahaan karena sewaktu-waktu pasti dibutuhkan. Hal ini juga untuk memudahkan yang bersangkutan untuk menggunakannya. Filing ini juga sering digunakan sebagai ingatan seorang operator komputer atau manajer dalam kegiatan bisnis di sebuah perusahaan. Dalam sistem operasi komputer, kita mengenal sistem manajemen file. Sistem manajemen file ini perlu diterapkan agar dapat digunakan dalam sistem operasi komputer. Dalam penerapannya, seringkali menimbulkan beberapa masalah. Oleh karena itu, masalah tersebut harus dapat diselesaikan oleh sistem operasi komputer. Yang kedua, itu manfaat manajemen file. Manfaat manajemen file itu dapat mengurangi risiko kehilangan file yang dikarenakan terhapus secara tidak sengaja, ketika file baru tersimpan di mana saja, dan hal lain yang tidak diinginkan. Ya, coba bayangkan aja jika tidak ada manajemen file, ya pasti akan kerepotan bila kita akan membuat file baru tetapi terhapus dan tidak ada di device kita atau komputer kita. Dan jika bertanya, apakah virus bisa menghapus file secara sengaja? Tentu, tapi beberapa virus saja. Yang ketiga yaitu sifat manajemen file. Adapun sifat-sifat manajemen file, yang pertama adalah persistence, yaitu informasi mampu bertahan walaupun proses pembangkitannya sudah berakhir. Ya, bisa dibilang satu dayanya telah dimatikan. Dengan adanya properti yang satu ini, maka file tetap dapat digunakan pada beberapa hasil yang akan didapatkan dari suatu proses dan bisa digunakan pada masa mendatang. Yang kedua yaitu adalah size atau ukuran file. Umumnya, manajemen file mempunyai ukuran yang cukup besar. Dengan begitu akan memungkinkan terjadinya penyimpanan berbagai macam informasi yang perlu untuk disimpan secara rapat-rapat. Yang ketiga ada shareability, yaitu file bisa digunakan pada berbagai macam proses dalam akses informasi yang dilakukan secara konkurren. Yang keempat adalah sasaran manajemen file. Dalam sasaran manajemen file, pengelolaan file adalah kumpulan perangkat lunak sistem yang menyediakan layanan hubungan dengan pengguna file ke pemakai dan atau aplikasi. Biasanya satu-satunya cara pemakai atau aplikasi mengakses file adalah lewat sistem. Pemakai atau pemrogram tidak perlu mengembangkan perangkat lunak khusus untuk mengakses data di tiap aplikasi. Sistem pun menyediakan pengendalian terhadap akses penting ini.
Jadi sasaran manajemen file itu sebagai berikut. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan manajemen data bagi pemakai. Yang kedua adalah menjamin data pada file adalah valid. Yang ketiga adalah optimasi kinerja. Yang keempat, menyediakan dukungan masukan atau keluaran beragam tipe perangkat penyimpanan. Yang kelima adalah meminimalkan atau mengeliminasi potensi kehilangan atau kerusakan data. Yang keenam adalah menyediakan sekelumit rutin interface masukan atau keluaran. Yang terakhir adalah menyediakan dukungan masukan atau keluaran banyak pemakai sistem multiseluler. Yang kelima adalah fungsi manajemen. Beberapa fungsi yang diharapkan dari pengelolaan manajemen file adalah, yaitu yang pertama, create, modificate, and delete file, yaitu penciptaan, modifikasi, dan penghapusan file. Yang kedua adalah mekanisme pemakaian file secara bersamaan, itu adalah menyediakan berbagai tipe pengaksesan terkendali seperti read access atau kendali terhadap akses membaca. Yang kedua, write access yaitu kendali terhadap akses modifikasi. Yang ketiga, execute access atau kendali terhadap akses menjalankan program. Yang keempat, beragam komunikasi lain. Yang keempat adalah pemakai dapat mengacu file dengan nama simbolik atau symbolic name, bukan menggunakan penamaan yang mengacu perangkat fisik. Yang kelima, pada lingkungan sensitif dikehendaki informasi tersimpan aman dan rahasia. Lingkungan seperti Electronic File Transfer System, Criminal Record System, Medical Record System, dan sebagainya. Sistem file menyediakan enkripsi data atau merubah data menjadi simbol tertentu dan dekripsi. Pembukaan file bersandi rahasia untuk menjaga agar data hanya dapat digunakan oleh pemakai yang diotorisasi saja. Yang keenam adalah sistem file harus menyediakan antarmuka atau interface yang bersifat user-friendly. Sistem file harus menyediakan pandangan secara logik atau logical view, bukan pandangan secara fisik atau physical view terhadap data. Fungsi dapat dilakukan terhadap data. Kita masuk ke arsitektur pengelolaan file. Pengelolaan file biasanya terdiri dari satu, sistem akses, yaitu berkaitan dengan bagaimana cara data yang disimpan pada file akses. Yang kedua adalah manajemen sistem, yaitu berkaitan dengan penyediaan mekanisme operasi pada file, seperti penyimpanan, pengacuan, pemakaian bersama, dan pengamanan. Yang ketiga adalah manajemen ruang penyimpanan, yaitu berkaitan dengan alokasi ruang untuk file di perangkat penyimpanan. 4. Mekanisme integritas file, yaitu berkaitan dengan jaminan informasi pada file tak terkorupsi. Manajemen perangkat masukan atau keluaran di sistem operasi, itu device driver. Selanjutnya, atribut file. Dalam file ini terdapat atribut-atribut. Yang pertama adalah nama, yaitu informasi disimpan dalam bentuk yang dapat dibaca manusia. Yang kedua adalah tipe. Diperlukan sistem yang mendukung tipe yang berbeda. Yang ketiga, lokasi, itu pointer ke lokasi file pada perangkat. Yang keempat, ukuran, ya size atau ukuran file saat ini. Yang kelima, proteksi, yaitu mengontrol siapa yang dapat membaca, menulis, dan eksekusi. Yang keenam, waktu, tanggal, dan identifikasi user, ya untuk monitoring proteksi, security, dan penggunaan. Informasi file disimpan dalam struktur directory yang diatur oleh disk. Selanjutnya itu operasi pada file. Tentu pada file ini terdapat operasi-operasi. Yang pertama adalah create file. Create file itu adalah perintah untuk melakukan pembuatan file yang tidak berisikan data apapun. Yang kedua adalah delete file, yaitu perintah yang dilakukan untuk menghapus file yang tidak dibutuhkan lagi. Yang ketiga, open, yaitu perintah untuk membuka suatu file dengan menjadikan sistem untuk mengambil atribut serta daftar alamat disk. Ya, perintah membuka suatu file maksudnya. Yang keempat yaitu close, yaitu perintah menutup file. Di sini maksudnya adalah ketika akses file yang dilakukan sudah selesai dan atribut serta alamat disk sudah tidak digunakan lagi, maka perintah close ini diperlukan untuk memperbesar ruang memori.
Yang kelima adalah read, yaitu data akan dibaca dari file dengan sistem yang menentukan banyaknya data. Yang keenam adalah write, yaitu data akan disimpan ke dalam file dan akan menambah ukuran dari file tersebut. Selanjutnya yaitu append, yaitu melakukan penambahan data pada data setelah terakhir. Yang ke-8 adalah seek, yaitu melakukan pengaturan pada posisi pointer ketika menuju posisi yang sudah ditentukan. Yang ke-9, get attribute, yaitu melihat atribut dari file setelah modifikasi yang dilakukan terakhir kali. Yang 10 adalah set atribut, yaitu mengubah status pada atribut file. Yang 11 adalah rename, yaitu melakukan perubahan pada name file. Selanjutnya, dalam file itu terdapat tipe-tipe dan juga ekstensi. Dalam ekstensinya itu ada fungsinya juga, seperti execute, ekstensinya .x, .com, .bin, yaitu berisi bahasa mesin yang dapat langsung dibaca oleh mesin. Ada objek, obj, source code, batch, text, dokumen, doc, wtf yang sering digunakan dalam Windows Office Word dan sebagainya. Jika kurang jelas di sesi ini bisa dijeda. Yang ketujuh adalah directory. Kita bertanya apa itu directory? Mungkin sebagian sudah banyak mengetahui dan sebagian juga belum ada yang mengetahui. Jadi directory itu adalah atribut dari file yang berbentuk directory. Informasi-informasi mengenai lokasi dari suatu file. Informasi lebih dominan berkaitan dengan penyimpanan file. Directory ini merupakan sejenis dari suatu file yang dimiliki oleh sistem operasi dan dapat diakses dengan rutin dan tak terbatas di sistem operasi komputer dan dianggap manusia sebagai tempat untuk menempatkan suatu file data maupun dokumen-dokumen. Dalam directory juga mempunyai struktur. Yang pertama adalah root/min root directory. Ya, ini merupakan directory utama pada sistem operasi Linux, yang mana root directory ini membawahi directory lainnya, seperti /home, /etc, dan lain-lain. Kita ambil mudahnya saja. Kalau di Windows, directory ini secara dengan C titik. Namun, kamu jangan terlalu menyamainya karena keduanya sangat berbeda. Di Windows, partisi akan dibagi berdasarkan drive, C.2, D.2, dan seterusnya. Sedangkan di Linux, bagian partisi berada di dalam directory root. Yang kedua adalah /bin, yaitu Essential User Binaries. Yaitu directory bin ini berisikan program biner yang harus ada bila sistem yang dipasang dalam mode single user. Aplikasi Firefox disimpan di directory /user/bin, lalu program penting dan utilitas lainnya seperti shell bash terletak di /bin. Yang ketiga adalah boot ya, yaitu boot files. Sesuai namanya, directory /boot berisikan file-file yang dibutuhkan untuk sistem untuk melakukan booting. File-file seperti group, bootloader, dan kernel Linux tersimpan di directory ini. Yang keempat ada CD REM, yaitu lokasi sementara untuk CD-ROM yang dimasukkan ke dalam sistem. Namun, lokasi standar untuk media sementara berada di dalam directory atau media. Directory ini sebenarnya bukanlah bagian dari FAS atau File System Hierarchy Standard, namun kamu tetap bisa menemuinya di Ubuntu. Selanjutnya itu adalah /dev. Pada sistem operasi Linux, setiap perangkat yang terhubung akan dianggap sebagai files, dan di directory /dev inilah file-file khusus yang mempresentasikan perangkat tersebut disimpan. Biasanya sering ditampil di directory seperti /dev atau /sda1 yang mewakili drive SATA pertama dalam sistem. Yang keenam adalah /etc atau configuration,
yaitu pada direktori ini banyak tersimpan file-file konfigurasi yang pada umumnya bisa kamu edit sendiri menggunakan text editor. Selanjutnya yaitu /home. Ya, pada direktori ini berisi direktori untuk masing-masing user. Misalnya, nama user itu kita buat Ucok, maka kamu memiliki direktori di /home/ucok. Di direktori tersebut umumnya berisi file-file data user dan file konfigurasi user tertentu. Setiap user hanya memiliki hak akses atau direktorinya masing-masing. Untuk bisa menggunakan direktori user lain, kamu harus login dahulu sebagai super user atau root. Selanjutnya yaitu /lib, yaitu berisi file-file penting yang dibutuhkan oleh file binary dalam direktori /bin dan /sbin. Sedangkan kumpulan file penting yang dibutuhkan oleh binary dalam folder /usr/bin terletak pada /usr atau /lib. Selanjutnya yaitu /loss+found min recovery. Setiap distro Linux memiliki direktori loss+found. Fungsinya yaitu untuk menempatkan file yang rusak sehingga kamu dapat dengan mudah untuk memulihkannya. Selanjutnya yaitu /mnt atau mount point. Direktori /mnt merupakan tempat untuk user nge-mount file system untuk menggunakan sementara. Sebagai contoh, saya sering memanfaatkannya ketika melakukan sharing file yang seharusnya saya nge-mount terlebih dahulu file system dari Windows. Biasanya saya memberi nama /mnt/windows. Namun untuk nge-mount file system tidak harus di direktori tersebut, melainkan bisa di mana saja. Selanjutnya yaitu /opt min optional package. Direktori ini biasanya berisi paket software yang user install sendiri. Biasanya digunakan oleh software di luar repositori distro tersebut. Yang selanjutnya adalah /media removable media. Direktori /media berisi subdirektori yang mewakili sebuah perangkat removable yang dimasukkan ke komputer. Misalnya ketika user memasukkan DVD ke komputer, Linux otomatis akan membuat direktori baru di dalam /media. Ya, user bisa mengakses DVD tersebut dengan masuk ke direktori ini. Selanjutnya yaitu /proc, PROC, yaitu direktori ini hampir mirip dengan direktori /dev karena tidak berisi file-file standar, melainkan berisi file-file khusus yang mempresentasikan sistem dan proses informasi. Selanjutnya itu adalah /root, yaitu root home directory. Direktori ini merupakan home-nya user, bukan terletak di /home.root, melainkan folder tersendiri, yaitu di /root. Perlu diingat, ini berbeda dengan /root yang merupakan sistem direktori utama. Selanjutnya itu adalah /run, yaitu berisi tentang sistem yang valid sampai sistem melakukan buat selanjutnya. Selanjutnya adalah /sbin. Direktori /sbin mirip dengan /bin, namun file-file yang berada di dalam direktori ini umum dioperasikan oleh root. Selanjutnya yaitu adalah /srv, yaitu direktori yang dimasukkan sebagai tempat data dari sebuah layanan yang diberikan oleh sistem. Misal jika user menggunakan server Apache untuk service web, maka user bisa menyimpan file-file website tersebut di sebuah direktori di dalam /srv. Selanjutnya yaitu /tmp, yaitu tempat untuk menyimpan sementara file-file Linux. Biasanya file yang disimpan dalam direktori ini akan terhapus setiap kamu merestart komputer. Selanjutnya yaitu adalah /user,
berisi aplikasi dan file yang digunakan oleh pengguna. Sebagai lawan aplikasi dan file yang digunakan oleh sistem. Misalnya aplikasi non-esensial yang terletak di dalam direktori /usr/bin, bukan pada /bin. Yang ke-20 yaitu adalah /var. Biasanya berisi informasi seperti log yang berada dalam /var/log. Selanjutnya kita masuk ke materi file sharing. Dalam manajemen file itu terdapat juga file sharing. Jadi, file sharing itu adalah berbagi berkas, ya aktivitas membagi atau menyediakan akses data ke media digital di internet kepada orang lain. Data yang dibagi bisa sangat beragam, mulai dari program komputer, dokumen, buku elektronik, ataupun multimedia seperti gambar, video, dan audio. Untuk bisa saling berbagi, penyedia berkas harus mengupload berkas ke komputer server terlebih dahulu. Kemudian barulah orang bisa mengunduhnya dari komputer server tersebut. File sharing ini juga mempunyai metode-metodenya. Praktik berbagai berkas ini bisa dilakukan berbagai metode. Di antaranya adalah portable, yaitu perangkat penyimpanan yang bisa dipindahkan. Yang kedua adalah World Wide Web yang berbasis dokumen hyperlink. Ketiga adalah pemasangan jaringan server file host yang terpusat. Yang keempat adalah jaringan P2P, yaitu jaringan peer-to-peer. File sharing ini juga mempunyai manfaat. Manfaatnya itu adalah pertama, kemudahan dalam berbagi file atau berkas pada orang lain yang tak terbatas jumlahnya. Yang kedua adalah pengelolaan file jadi lebih mudah. Yang ketiga, tidak perlu lagi menyimpan data menggunakan perangkat atau penyimpanan seperti flash disk, CD, ataupun hard disk. Yang terakhir adalah bisa membagi berkas dengan ukuran yang cukup besar. Masing-masing penyedia memiliki batasan yang beragam, tapi rata-rata berkapasitas hingga 15 GB untuk penyedia gratis, seperti Drive dan Dropbox mungkin. Jadi kesimpulan saya dapat, yaitu manajemen file adalah manajemen dalam sistem operasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan fungsi dan fasilitas yang ada pada program aplikasi file manager. Sebagai manfaat, manajemen file antara lain dapat mengurangi risiko kehilangan file. Baiklah, sekian saja penjelasan saya mengenai manajemen file. Bila ada salah kata ataupun pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Jika suka dengan videonya, bisa di-like dan subscribe channel saya untuk berkembang lebih lanjut lagi channel saya. Terima kasih sudah menonton. Sekian dan terima kasih.